Halo, apa kabar rekan-rekan saudaraku dimanapun berada di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Tadi seharian saya habis melakukan perjalanan melacak ke tempat sejarah-sejarah yang berkaitan dengan sistem tanam paksa yang ada di Indonesia. Tapi saya tadi lebih fokus ke tempat sejarah yang berkaitan dengan kota kelahiran saya, yaitu Banyumas, karena saya berasal dari Banyumas. Bagi sebagian teman-teman yang belum tahu ya, Banyumas adalah sebuah kota kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan bahasanya bahasa Banyumasan ya. Banyumas sendiri itu memiliki pusat pemerintahan atau eh, ibu kota di Purwokerto. Kalau Banyumas sendiri itu sebenarnya berada di selatan Kali Serayu, kalau Purwokerto berada di sebelah utara Kali Serayu. Atau di sebelah, kalau Purwokerto itu di sebelah selatan kaki Gunung Slamet, atau yang lebih terkenal mungkin teman-teman adalah wisata Baturaden ya. Jadi saya tadi melacak ke tempat-tempat yang berkaitan dengan babat atau sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas dan Purwokerto. Bagi sebagian teman-teman yang belum apa ya, bagi sebagian teman-teman yang mungkin asli Purwokerto atau asli Banyumas, mungkin ada yang sebagian belum tahu ya, bahwa Banyumas dengan Purwokerto pada zaman dahulu adalah sebuah pemerintahan yang berbeda. Jadi Banyumas itu pada zaman dahulu adalah masuk ke dalam wilayah Kadipaten Wirasaba, sedangkan Wirasaba sendiri berada di dalam pemerintahan Pajang pada waktu itu dengan Sultan Hadiwijaya pada waktu itu. Jadi kalau Banyumas itu pada zaman dahulu orientasinya lebih ke Jawa, kalau sedangkan Purwokerto itu berasal dari kerajaan Pasir Luhur yang lebih berorientasi ke Sunda. Jadi Purwokerto dulunya adalah kerajaan Pasir Luhur yang beribu kota di Desa Taman Sari, sekarang disebut Desa Taman Sari dan Desa Pasir. Letaknya kurang lebih sekitar 5 kilo ke barat dari kota Purwokerto sekarang. Itu asal-usul dari kerajaan Kadipaten Purwokerto, asalnya dari Pasir Luhur, sedangkan Banyumas masuknya dari Kadipaten Wirasaba. Dan Purwokerto pada zaman dahulu atau Pasir Luhur pada zaman dahulu kekuasaannya itu adalah dari wilayah sebelah barat Gunung Sindoro Sumbing hingga ke Purwakarta, atau sebelah timur aliran Sungai Citarum itu masuk ke wilayah kerajaan Pasir Luhur. Tapi dengan beriringnya waktu akhirnya Pasir Luhur dan Banyumas dijadikan satu akibat campur tangan kolonial Belanda. Tapi saya mungkin akan membahas tentang babat Purwokerto next di lain waktu. Tapi kali ini saya mau sedikit istilahnya apa ya? Sedikit bercerita tentang pengetahuan saya tentang Banyumas, asal usul Banyumas ya. Karena mungkin saya referensinya belum banyak karena saya hanya membaca beberapa catatan-catatan sejarah saja. Jadi Banyumas dahulunya adalah masuk wilayah Kadipaten Wirasaba. Sedangkan Wirasaba masuk ke dalam wilayah kerajaan Pajang dengan Sultannya Hadiwijaya. Jadi Banyumas itu berdiri pada abad ke-15, kurang lebih pada tahun 1571. Jadi ceritanya adalah begini, yang pertama mendirikan Kabupaten Banyumas adalah Raden Joko Kaiman atau Raden Bagus Semangun, atau nama lainnya adalah Adipati Warga Utama II. Kenapa disebut Adipati Warga Utama II? Karena Joko Kaiman ini adalah menggantikan ayah mertuanya yaitu Adipati Warga Utama I. Jadi ceritanya adalah pada zaman dahulu terjadi kesalahpahaman antara Adipati Warga Utama I atau Adipati Wirasaba dengan Sultan Hadiwijaya sehingga menyebabkan Adipati Warga Utama itu meninggal dunia. Nah, setelah itu Sultan Hadiwijaya itu memahami kekeliruannya bahwa dia itu salah paham dengan Adipati Warga Utama I. Akhirnya Sultan Hadiwijaya memanggil anak dari Adipati Warga Utama I atau Adipati Wirasaba untuk datang ke Pajang pada waktu itu. Tetapi rupanya anak-anak dari
Adipati Warga Utama satu ini takut karena Adipati Wirasaba ini mempunyai 4 anak, dan akhirnya yang datang menemui Sultan Hadiwijaya adalah Raden Djoko Kaiman. Raden Djoko Kaiman adalah anak mantu dari Adipati Wirasaba ini. Tapi sebelum pergi, Djoko Kaiman ini berembuk dengan saudara-saudaranya, yang apabila ketika sampai di Pajang, jika mendapat hukuman, maka Djoko Kaiman yang akan menanggung hukuman itu. Tetapi jika mendapat hadiah, maka hadiah itu akan dibagi dengan saudara-saudara semuanya. Nah, akhirnya Djoko Kaiman ini berangkat ke Pajang menemui Sultan Hadiwijaya. Nah, oleh Sultan Hadiwijaya, Djoko Kaiman ini akhirnya diangkat menjadi Adipati Wirasaba untuk menggantikan Adipati Warga Utama ke-1 dan dengan gelar Adipati Warga Utama kedua. Nah, setelah itu akhirnya Djoko Kaiman membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 karena saudaranya ada 4. 3 berarti 4 termasuk Djoko Kaiman, yaitu Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi 4, antara lain 1 Banjar Petambakan, Merden, Wirasaba, dan juga Banyumas. Tapi Banyumas dulu belum namanya Banyumas, tapi masih Kejawar. Nah, akhirnya Djoko Kaiman memilih untuk mengambil wilayah kekuasaan di Kejawar dengan membuka hutan Mangli di Kejawar. Nah, tapi pada berjalannya waktu, Djoko Kaiman ini mendapat istilahnya kalau orang dulu itu mendapat wangsit untuk membuka alas yang berada di sebelah barat laut Desa Kejawar. Nah, akhirnya ditemukanlah bahwa tempat tersebut adalah tempat rawa-rawa yang ada pohon tembaganya. Nah, tempat itu sekarang namanya adalah Desa Pekunden, dan tempat dibukanya pusat pemerintahan yang pertama itu sekarang menjadi makam Tembagan, karena daerah dulu itu daerah situ yang sekarang jadi makam Tembagan adalah daerah rawa-rawa, terus ada pohon tembaganya sampai sekarang masih ada. Akhirnya daerah rawa-rawa itu tersebut itu daerah itu dibendung dan airnya dialirkan ke Sungai Serayu, sehingga sekarang itu menjadi yang tempat pohon tembaga itu sekarang jadi makam Tembagan, dan di daerah sekitarnya menjadi pertanian yang subur sehingga sampai sekarang itu. Jadi sejarah Banyumas berkaitan erat dengan Kadipaten Wirasaba. Nah, setelah daerah hutan tembaga itu yang sekarang namanya Pekunden itu menjadi pusat pemerintahan, akhirnya pusat pemerintahan juga akhirnya bergeser ke tempat yang sekarang yang ada alun-alunnya itu. Jadi hingga sekarang. Jadi sekarang usia Kabupaten Banyumas kurang lebih sudah hampir 500 tahun lah, karena berdiri pada tahun 1571. Raja Brawijaya dan juga dari Kerajaan Pasir Luhur. Nah, sedikit begitulah ya teman-teman, sedikit berbagi dari saya. Mungkin bagi saya yakin lah bagi teman-teman yang bukan orang asli Banyumas, bahkan orang asli Banyumas dan orang asli Purwokerto sendiri pun belum tentu tahu bahwa dulu pada zaman dahulu, pada era zaman Kerajaan Pajang dan Demak, bahwa Purwokerto dan Banyumas adalah sebuah pemerintahan yang berbeda. Oke, terima kasih. Salam berbagi. Salam damai negeri.